Katori sejauh ini peran LPA sendiri, Lembaga Perlindungan Anak NTT ini bagaimana ini dalam mengakomodir kebutuhan anak dan dalam mengaktifkan forum anak ini sendiri? LPA NTT selama ini lebih banyak juga yang pertama melakukan pencegahan antara lain sosialisasi, edukasi tentang hak-hak anak. Bagaimana soal hak anak, perlindungan terhadap anak seperti apa. Kemudian terkait dengan forum-forum anak, kami bekerja sama dengan pemberdayaan perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota untuk melakukan penguatan kapasitas terhadap forum-forum anak. Kami lakukan di beberapa kelurahan terkait dengan misalnya forum anak, kita kumpul dan bicara tentang hak anak, dan selain hak anak kami juga bicara tentang bagaimana gender. Anak-anak juga punya perspektif gender. Baru-baru kami bersama teman-teman di Kelurahan Namosain, kemudian juga ada di Oeba, Kelurahan Tode Kisar, Sikumana, tapi belum semua, baru beberapa kelurahan. Jadi yang aktif kabupatennya forum anak itu di Kabupaten Sika ya? Di Kabupaten Kupang, Sika, ya? Kemudian di Kota Kupang, Kabupaten Kupang itu aktif, Kupang, ya. Kemudian Sumba Timur, Ya. juga aktif, SBD aktif juga. Ya. Kalau menurut Katori sendiri bagaimana sih cara yang efektif untuk bisa mengajak, menstimulus anak-anak itu agar aktif yuk? Tadi kan Katori bilang ada yang menunggu, ada yang memang proaktif. Bagaimana sebenarnya cara efektif untuk bisa mengajak mereka untuk aktif? Iya. Kalau untuk mengajak sebenarnya salah satu caranya adalah mereka melihat contoh dulu. Kemarin kami mendapatkan hal yang sangat positif dari Kongres Anak Indonesia karena melakukan di Sekretariat LPA yang selama ini misalnya saja anak-anak saya sendiri ketika kita mendorong mereka bilang tunggu dulu nanti, tapi ketika melihat teman-temannya datang mereka juga oh ini ternyata bagus, dan beberapa tetangga anak-anaknya yang usia SMP SMA juga berminat untuk ikut. Artinya bahwa anak lebih suka kalau melihat contoh. Ada hal yang contoh nyata, tapi nanti kita konfirmasi lagi benar tidak nih ya dari Glenda sama Putra. Lalu juga mendorong, kita jangan memaksa. Kalau anak tidak mau sebaiknya kita jangan memaksa. Jadi kalau misalnya mereka bilang sabar ya oke, sabar dulu. Mungkin kita lewat temannya mengajak. Kalau satu temannya ikut mereka rame-rame mau ikut. Ya, seperti itu ya. Ya kita langsung konfirmasi nih kepada Putra dengan Glenda. Bagaimana pertanyaannya Kak Tori? Kalian lebih nyaman ketika berbicara dengan orang dewasa, ketika diajak berdiskusi oleh orang dewasa atau anak-anak? Putra gimana? Ya, kalau Putra sendiri lebih beratnya ke anak-anak. Kalau berbicara berdiskusi dengan anak-anak itu pasti Putra ikut dan pasti punya rasa senang, tidak kaku, karena ketika duduk dengan orang dewasa dan duduk dengan anak-anak ada rasa yang berbeda. Iya. Gitu ya, alasannya begitu. Tetapi kalau ada kehadiran 1-2 orang dewasa, apa itu juga menjadi Putra akhirnya ilfil atau gimana? Atau harus ada sebenarnya? Sebenarnya tidak juga, karena sudah banyak kegiatan. Putra terkadang Putra duduk sendiri sebagai anak-anak. Tetapi mungkin karena sudah terbiasa, pembawaan dirinya sudah bisa ada sama-sama dengan anak-anak maupun dengan orang dewasa sudah bisa. Kalau Glenda gimana? Lebih nyamannya dengan siapa? Kalau saya sendiri sebenarnya 50-50, maksudnya 50-50, 50-50. ya. Kalau dengan anak-anak ikut DP suasana, tapi kalau orang dewasa ikut DP suasana, maksudnya tahu menempatkan diri pada situasi yang benar begitu. Kalau dengan orang dewasa kita akan lebih belajar untuk saling menghargai. Kalau misalkan dengan anak-anak kita lebih having fun gitu. Jangan buat mereka jenuh.